Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islami, makna bangkrut dalam pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk dunia yang gemerlap, kita seringkali menjadikan harta, jabatan, pengaruh, dan ketenaran sebagai tolok ukur kesuksesan. Seolah-olah siapa yang paling kaya, dialah yang paling mulia. Siapa yang paling dikenal, dialah yang paling dihormati. Namun, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghadirkan sebuah pandangan yang mengguncang persepsi itu. Beliau mengajarkan bahwa ukuran keberuntungan yang sejati bukanlah apa yang tampak di dunia ini, melainkan apa yang akan kita bawa kelak ke akhirat. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hakikat dari orang yang benar-benar bangkrut. Pertama, hadis lengkap tentang orang yang bangkrut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab dengan apa yang mereka pahami. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut kami, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak mempunyai harta benda. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pandangan itu dengan sabdanya yang penuh makna. Innal muflisa min ummati mani ati, umal qiyamati bisalat, wa siyam, wa zakat, wa ya'ti qad shatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha, wa daraba hadha, fayu'ta hadha min hasanatihi, wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatu قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Artinya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa salat, puasa, dan zakat. Tetapi ia juga datang dengan membawa catatan telah mencaci si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada masing-masing orang yang dizaliminya itu pahala-pahalanya. Jika pahala-pahalanya telah habis sebelum selesai tuntutan, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, penjelasan poin demi poin dengan contoh nyata. Pertama, orang yang tampaknya saleh bisa saja menjadi bangkrut. Ia salat, ia berpuasa, ia bahkan menunaikan zakat. Namun, semua itu tidak cukup jika ia masih menyakiti orang lain. Contohnya, seseorang yang rajin berjamaah di masjid, tetapi gemar memfitnah dan menyebar keburukan tentang tetangganya. Kedua, akhlak terhadap sesama manusia menjadi penentu keselamatan di akhirat. Mencaci, menuduh, mengambil hak, menzalimi, semuanya akan diperhitungkan. Contohnya, seorang pedagang yang mengaku hafal Al-Quran, namun kerap menipu pelanggannya dalam timbangan dan harga. Ketiga, kebaikan akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Di hari akhir, tidak ada uang sebagai ganti rugi. Tidak pula ada permohonan maaf yang bisa menyelamatkan. Yang ada hanyalah pertukaran pahala. Contohnya, seseorang yang menyakiti hati orang lain namun tidak pernah meminta maaf, maka pahala amal baiknya akan menjadi pembayaran atas kezalimannya itu. Keempat, jika pahala telah habis, maka dosa orang lain akan dipikulkan kepada pelakunya. Inilah kerugian yang sebenarnya. Kehilangan semua amal kebaikan dan mendapatkan tambahan beban dosa. Contohnya, seseorang memukul orang lain, lalu meninggal dunia tanpa pernah menyesali perbuatannya. Maka di akhirat, dosa orang itu akan dibebankan kepadanya. Ketiga, jadilah hamba Allah maka surga akan menjemputmu. Haum Muslik dalam pengajian IFI Kranggan pernah menyampaikan peringatan lembut. Jadilah hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Sahabatku, surga tidak diberikan kepada siapa saja yang hanya tampak baik di mata manusia, melainkan kepada mereka yang benar-benar tunduk, patuh, dan rendah hati di hadapan Allah. Menjadi hamba Allah berarti menyelaraskan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Tidak cukup hanya bersujud kepada Allah, tetapi juga menjaga lisan dan tangan dari menyakiti sesama. Keempat, kitab Duratun Nasihin, istana surga bagi yang memaafkan. Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan bahwa Allah telah menyiapkan istana yang indah di surga bagi mereka yang senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya.
Contohnya, seseorang yang disakiti secara lisan ataupun perbuatan, lalu dengan lapang dada memilih memaafkan dan bahkan mendoakan kebaikan bagi pelakunya. Maka pada saat itu, ia sedang membangun istana untuk dirinya di akhirat. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, memaafkan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan jiwa yang tinggi. Dan siapa yang mampu menahan amarah lalu memaafkan, maka ia sedang meneladani akhlak para nabi. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sifat pemaaf adalah tingkatan tertinggi dari akhlak mulia. Karena tidak semua orang mampu melakukannya, kecuali mereka yang dekat dengan Allah dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga menulis, tidak ada balasan yang lebih mulia di sisi Allah bagi orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain selain kecintaan dan perlindungan Allah di dunia dan akhirat. Kelima, 3 jenis kezaliman. Pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah mempersekutukannya dengan selainnya. Contohnya, seseorang yang meyakini bahwa kekuatan selain Allah dapat menentukan nasib hidupnya. Kedua, kezaliman antara hamba dan Allah yang masih mungkin diampuni. Contohnya, seseorang yang meninggalkan salat, tetapi kemudian menyesal dan kembali kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ketiga, kezaliman terhadap sesama manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Contohnya, seseorang yang berutang namun tidak pernah membayar atau suka menghina dan menipu dalam muamalah. Semua itu akan dituntut kelak di hadapan Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kezaliman antar manusia lebih berat hisabnya dibanding maksiat kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, tetapi manusia belum tentu memaafkan. Sementara itu, Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa hak-hak manusia tidak gugur kecuali dengan keridhaan dari pemilik hak. Karena itu, penting untuk meminta maaf sebelum ajal menjemput. Keenam, Allah melihat hati, bukan nampilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis diriwayatkan oleh sahabatku, mari kita jaga hati ini agar tetap bersih dari dengki, sombong, dan kebencian. Jangan hanya memperindah tampilan luar, sementara dalam diri kita menyimpan api keburukan yang dapat membakar seluruh amal kebaikan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, bersihkanlah hatimu, karena Allah hanya menerima dari hati yang bersih. Orang yang hatinya jernih akan ringan dalam amal, lapang dalam musibah, dan tenang dalam ibadah. Sahabat yang dimuliakan Allah, bangkrut di dunia bisa diperbaiki, tetapi bangkrut di akhirat adalah penyesalan yang tiada akhir. Mari kita rawat amal baik kita dengan menjaga hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Semoga Allah menjauhkan kita dari kerugian akhirat, menjadikan kita pribadi yang pemaaf, jujur, dan amanah. Allahumma ja'alna minal ladzina yaslamun wa yusallimun wa yadkhuluna jannatin na'imi bisalam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selamat dan menyelamatkan dan masuk ke dalam surgamu dengan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.